Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang begitu mulia di mata umat muslim di seluruh dunia. Kisah dan sepak terjangnya menyebarkan agama Islam sebagai nabi terakhir sudah sering kita dengar sejak kecil ketika belajar tentang agama Islam. Lewat benda-benda peninggalannya tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana Nabi Muhammad semasa hidupnya. Dengan melihat benda-benda tersebut, kita bahkan seolah-olah merasa lebih dekat dengan sosok nabi akhir zaman tersebut. 1. Sandal. Sandal sederhana ini kerap disebut juga dengan sebutan terompah, yang mana terbuat dari kulit sapi dan terdiri dari 2 tali. Sandal yang menjadi saksi bisu kenabian Nabi Muhammad SAW ini juga pernah digunakan beliau berperang dan saat peristiwa Isra Mi'raj. Terkait penggunaan sandal pun, Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadis pada umatnya agar memakai sandal dari yang sebelah kanan dulu. Nabi SAW bersabda, "Bila salah seorang di antara kalian hendak memakai sandal, hendaklah ia memulainya dari yang sebelah kanan." Dua, rambut. Rambut ini adalah bagian dari seorang yang mulia, yaitu baginda Rasulullah SAW. Banyak orang yang ingin meraih keberkahan dengan memilikinya. Sebagaimana salah satu sahabat, Khalid bin Walid, yang pernah suatu kali dalam perang kehilangan topi besi yang berisi helaian rambut Nabi. Khalid begitu panik dan tidak henti mencari hingga akhirnya ia temukan. Karena menurutnya yang berharga bukan topi besi itu, tapi isinya, yaitu helaian rambut Nabi Muhammad SAW. 3. Turban. Nabi Muhammad SAW menyukai semua warna. Namun yang paling beliau utamakan adalah warna hijau. Dijelaskan juga dalam surat Al-Kahfi ayat 31 mengenai warna hijau adalah pakaian penghuni surga. Artinya, mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam sungai itu mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat beristirahat yang indah. 4. Tapak kaki. Selanjutnya adalah tapak kaki Rasulullah SAW yang hingga kini dipamerkan di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Sebuah riwayat menyatakan apabila Nabi berjalan di atas batu, kakinya akan tenggelam di dalam dan meninggalkan cetakan. Selain itu, pada masa Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang hendak meresmikan sesuatu, mereka meminta Nabi untuk menapakkan kakinya. Makanya hingga sekarang benda-benda bersejarah ini terus dijaga agar semakin banyak yang merasakan bahwa Nabi Muhammad SAW berada dekat dengan umat manusia yang mempercayainya. 5. Janggut. Selanjutnya adalah janggut Nabi Muhammad SAW. Alasan mengapa janggut ini masih ada lantaran para sahabat menyimpan helaian ini ketika Nabi Muhammad SAW bercukur. Kini janggut Nabi selalu dijaga dengan dimasukkan ke dalam tabung kaca agar terhindar dari kerusakan. Pernah suatu kali ada yang berusaha mencuri janggut Nabi ini, namun keesokan harinya lagi rambut itu kembali lagi dan membuat pengaman semakin diperketat. 6. Tongkat. Tongkat al-Sajah ini adalah tongkat peninggalan Nabi Muhammad SAW yang bentuknya tidak begitu lurus, tapi agak bengkok. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda untuk umatnya yang memasuki usia 40 tahun agar mereka disunahkan untuk memakai tongkat.
7. Jubah. Jubah yang pernah dikenakan oleh Nabi Muhammad SAW ini terbuat dari bahan linen, katun, dan sutra. Kini benda peninggalan bersejarah ini tersimpan aman di suatu masjid bernama Hirkai Sharif di Turki. Masjid yang memang khusus dibangun untuk menyimpan barang peninggalan Nabi. Itulah 7 benda peninggalan Nabi Muhammad SAW yang masih terjaga hingga sekarang. Mudah-mudahan dengan melihat benda-benda beliau bisa menambah keimanan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.